Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas agama saya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Mira Arisa dengan NIM C1B023125. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul ilmu, iman, dan amal. Nah, dari ketiga pilar ini tentu kita tahu bahwa ilmu, iman, dan amal adalah satu paket yang sangat komplit atau yang sering kita dengar dan juga yang sering kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Kita kupas dulu. Yang pertama itu ada iman, di mana iman adalah akar keyakinan yang tertanam kuat di dalam hati sebagai pondasi utama. Jadi iman keyakinan yang ada di diri kita kepada Allah dan juga kepada hal-hal lainnya. Lalu yang kedua itu ada ilmu, di mana ilmu itu ialah pelita cahaya yang menentukan arah dan membedakan yang mana hak dan yang mana batil. Jadi jika kita memiliki ilmu, tentu kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, seperti yang dirumuskan di dalam ajaran-ajaran agama di dalamnya. Lalu yang ketiga itu ada amal, di mana amal itu adalah buah nyata dari keyakinan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi sesama. Nah, jadi tentu jika kita beriman dan berilmu, tentu kita akan melaksanakannya dalam bentuk amal. Beramal soleh kepada Allah dan kepada kedua orang tua, beramal dan berbuat kebaikan kepada orang lain. Itu ada iman adalah akar kehidupan. Nah, di sini didefinisikan sebagai dibenarkan hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan oleh perbuatan. Nah, jadi jika kita beriman, tentu kita akan dibenarkan oleh hati kita dan diucapkan oleh lisan, diucapkan dengan perbuatan atau perkataan yang baik, dan diamalkan oleh perbuatan yang baik. Lalu perannya sebagai pondasi spiritual dan motivasi internal terbesar. Tanpa iman, segala perbuatan maknanya tersendiri. Jadi jika kita tidak memiliki iman, maka kita akan kehilangan makna dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada bukanlah sekedar kepercayaan, tetapi keyakinan yang akan menggeserkan seluruh anggota tubuh tunduk kepada kebenaran. Nah, jadi jika kita beriman, tentu kita akan tunduk kepada Sang Pencipta dan juga kita akan membenarkan kebenaran yang sebenar-benarnya. Selanjutnya itu ada ilmu, atau bisa kita sebut dengan pelita jalan, di mana ini mengetahui hukum Allah, halal dan haram, lalu menghindari takdir buta atau mengikuti tanpa dasar, lalu ada menjadikan amal tepat sasaran dan berkualitas. Nah, tuntutlah amal dari buayan hingga liang lahat, seperti yang dibilang para pakar terdahulu. Ada amal, yaitu buah keimanan, didefinisikan seperti nyata dari pengetahuan yang didorong oleh keyakinan, itu adalah iman. Buktinya adalah amal adalah bukti validasi iman seseorang, dan iman tanpa bukti adalah klaim kosong. Nah, jadi kita kalau beriman, mungkin kita akan kita terapkan seperti beramal, berbuat baik kepada sesama. Lalu di sini ada filosofi pohon, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan seseorang mukmin seperti pohon yang baik, yaitu yang pertama itu ada akar, itu merupakan keimanan kita, yaitu tertanam kuat, tak terlihat tapi menopang segalanya. Lalu yang kedua itu ada batang dan cabangnya, di mana itu merupakan ilmu di dalam pembelajaran ini, yaitu menjulang tinggi, menyalurkan nutrisi, dan menjadi struktur yang kuat di dalam suatu pohon. Lalu yang ketiga itu ada buah.
buah ini merupakan amal di mana memberikan manfaat bagi penikmat dan dinikmati oleh orang lain dan menjadi tujuan penanaman pohon. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa filosofi pohon itu telah menjadi contoh nyata dari ilmu, iman, dan amal. Lalu di sini ada bahaya ilmu tanpa amal. Nah, ilmu yang tidak diamalkan adalah kesia-siaan dan bisa menjadi bumerang bagi pemiliknya. Nah, yaitu yang pertama menimbulkan kesombongan intelektual. Lalu seperti perpustakaan yang terkunci tidak memberikan manfaat bagi lingkungannya. Nah, jadi bisa kita lihat ya kan, contohnya itu seperti perpustakaan yang terkunci tanpa memberikan manfaat terhadap lingkungannya. Nah, itu disebutkan ilmu tanpa amal. Lalu ada amal tanpa ilmu. Nah, ini kebalikannya, amal tanpa ilmu adalah kesesatan yang melelahkan. Amal tanpa ilmu itu adalah kesesatan yang melelahkan, di mana itu ada rawan terjerumusnya dalam bid'ah atau ekstremisme. Lalu ada lelah bekerja namun hasilnya tidak ada. Lalu ada niat baik saja tidak cukup, tapi juga dengan cara yang benar dan sesuai dengan ilmu. Itu dinamakan dengan kesesatan yang melelahkan. Ilmu tanpa amal. Lalu yang ketiga itu ada iman tanpa amal. Nah, ini diibaratkan iman bukanlah angan-angan dan bukan pula hiasan, tetapi iman adalah apa yang menetap di dalam hati dan dibenarkan oleh perbuatan. Nah, untuk slide penutup itu mungkin menuju insan yang paripurna. Di sini jadilah pribadi yang berilmu, amaliyah, dan beramal ilmiah. Keseimbangan ketiganya adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya Mira Ariska, bye-bye.